جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر Selamat malam pemirsa, konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel terus memanas dengan eskalasi yang kini semakin terbuka dan tidak lagi mudah dikendalikan. Iran bahkan mengirim ancaman tegas, menyatakan siap menghadapi serangan darat Amerika Serikat dengan peringatan selamat datang di neraka. Pernyataan ini menegaskan ketegangan tidak lagi sekedar retorika, melainkan sudah mengarah pada potensi konfrontasi langsung. Di saat yang sama, tekanan datang dari dalam negeri Amerika Serikat. Gelombang protes besar mengguncang berbagai kota, warga turun ke jalan menolak perang yang dinilai hanya akan memperpanjang konflik, menguras anggaran, dan memperburuk ekonomi. Di tengah dua tekanan yang sama-sama menguat, pertanyaannya, apakah ini benar-benar awal dari perang besar Amerika dan Iran? Saya Fitri Megantara, inilah Top Issue. Siap serangan darat, Iran menyatakan selamat datang di neraka. Dan untuk membahas topik untuk malam hari ini telah hadir narasumber di studio Metro TV. Ada analis hubungan internasional Mbak Tia Mariatul Kiptia. Selamat malam Mbak Tia, apa kabarnya untuk malam hari ini? Selamat malam Mbak Fitri, Alhamdulillah baik. Baik, dan juga telah bergabung bersama kami pengamat intelijen Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Sebelum kita membahas mengenai topik untuk malam hari ini, Mas Ridwan dan juga Mbak Tia, kita akan melihat secara langsung terhubung dengan mahasiswa Indonesia yang sedang berada di Teheran, Iran, Agil Laksamana Putra. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Agil. Ya, selamat sore waktu Teheran, Mbak Fitri. Oke, Mas Agil, mungkin bisa Anda jelaskan, ceritakan bagaimana sih sebetulnya kondisi terkini di Teheran setelah adanya serangan terbaru di sekitar Selat Hormuz? Ya, beberapa hari terakhir ya, serangan berlanjut di beberapa tempat ya, terutama di waktu 6 hari. Jadi, mulai dari setelah jam 8 sampai menjelang dini hari serangan masih berlanjut. Dan beberapa kali kami mendengar suara pertahanan sistem pertahanan udara Teheran itu aktif dan beberapa suara ledakan. Akan tetapi aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasanya, Mbak Fitri. Jadi tidak ada perubahan, masih berjalan seperti sehari-hari seperti biasanya aktivitas masyarakat. Bahkan tiap malam pun mereka menggelar pawai di beberapa tempat dan pusat-pusat di kota Teheran untuk mendukung pemerintahan melakukan serangan balasan ke situs-situs Amerika Serikat. Oke, aktivitas masih berjalan seperti biasa, bahkan ada kemudian pawai yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Tapi kami juga mendapatkan laporan bahwa ada pemadaman listrik di sebagian wilayah. Nah, dari informasi yang Anda dapatkan ataupun pantauan di sana, seberapa luas ini dampaknya? Ya, betul. Tadi malam sekitar jam 21:40-an menit gitu, di sebagian kota Teheran, terutama di timur Teheran dan kota Karaj, itu memang mengalami pemadaman sesaat setelah penyerangan ke situs pusat listrik di Iran. Akan tetapi di pusat Teheran sendiri, kebetulan saya tinggalnya di pusat kota Teheran, itu tidak ada pemadaman sama sekali dari tadi malam hingga saat ini. Jadi hanya sebagian saja, dan itu pun sudah mulai kembali pulih. Tadi malam pun juga sudah dipulihkan. Gitu. Oke, Mas Agil, dengan kemudian masih tingginya tensi ataupun konflik yang belum menunjukkan tanda akan berakhir, serangan terus berlanjut. Ini dari sikap warga sendiri seperti apa? Respon warga Teheran terutama ini seperti apa? Apakah kemudian ada kepanikan ataupun mungkin dari bahan-bahan pokok ada antrian atau bagaimana aktivitas terutama dari segi ekonomi ya? Saya melihat tidak ada kepanikan sih Mbak Fitri ya. Jadi aktivitas jual beli pun masih berjalan seperti biasanya. Pasar-pasar masih ramai dan saya tidak melihat kelangkaan bahan pokok.
Jadi masih tersedia begitu cukup sih menurut saya ya. Di awal perang memang sempat ada kelangkaan seperti air dan minyak, tapi sekarang sudah mulai membaik karena mungkin di awal perang masyarakat lebih panik. Akan tetapi udah sebulan berlalu perang, sepertinya masyarakat sudah biasa. Dan ketika misalkan ditanya masyarakat apakah memilih untuk lanjut perang atau tidak, saya melihat dari beberapa wawancara mereka memilih untuk melanjutkan perang karena sudah keburu rusak gitu ibaratnya. Rumah-rumah mereka ada yang dirusak oleh serangan Zionis dan mereka tidak ingin sia-sia kerusakan itu, makanya mereka ingin melanjutkan perang gitu. Oke, artinya tidak ada upaya evakuasi juga dari pemerintah terhadap warganya untuk kemudian merespon situasi saat ini? Sementara ini tidak ada sih. Oke, apabila kita lihat ini kan ada mobilisasi besar-besaran pasukan basis dan juga ARGC. Nah, apakah menurut pantauan Anda ataupun dari masyarakat sendiri, kehadiran mereka ini lebih dominan sebagai simbol kesiapsiagaan atau sudah masuk ke fungsi kontrol sosial dan keamanan di dalam kota Teheran sendiri terutama? Saya melihatnya sebagai kontrol keamanan ya, bukan hanya kesiapsiagaan, keamanan juga. Jadi memang ketika misalkan saya jalan ke beberapa tempat di kota Teheran, ketika mereka melihat ada orang luar Iran keliling di kota Teheran, memang beberapa kali kami diberhentikan untuk diperiksa KTP kami dan semualah identitas kami seperti itu. Akan tetapi cuma sebatas pemeriksaan saja, Mbak. Memang di beberapa tempat checkpoint itu masih berlaku hingga saat ini. Tetapi tidak seperti kontrol sosial dan sebagainya, hanya keamanan saja seperti itu. Oke, sebetulnya apakah kemudian ada pernyataan resmi yang selalu diberikan dari pemerintah Iran sendiri terkait kondisi saat ini atau seperti apa? Apakah ada perkembangan informasi yang disampaikan langsung kepada masyarakat? Ya, beberapa kali saya mendengar bahwanya kan berkait dengan stok senjata yang jadi berperang tentang perang ini, Iran akan tetap bertahan sampai kapanpun waktunya seperti itu. Itu yang sering saya dengar dari pemerintah setempat, Mbak. Oke. Baik Mas Agil Laksamana Putra, terima kasih atas laporan mengenai kondisi terkini terutama di Teheran, Iran sendiri. Saya akan lanjut diskusi ke narasumber yang ada di studio. Saya akan ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, ini mengenai tadi perkembangan laporan terkini dari Mas Agil ya, bahwa aktivitas berjalan seperti biasa untuk warga Iran, bahkan ada pawai yang justru mendukung pemerintah Iran. Dan bahkan tadi Mas Agil mengatakan dalam wawancara dengan warga, sebetulnya masyarakat justru lebih memilih melanjutkan perang. Anda sendiri menilainya seperti apa? Apakah kemudian kebijakan pemerintah Iran ternyata diterima oleh masyarakat atau bagaimana? Ya, inilah yang saya sebut bahwa Iran berbeda. Ketika Trump memprediksi 1 kali 24 jam rezim akan berakhir, kemudian bergeser lagi menjadi 3 hari rezim akan berakhir, dan kita Mbak Fitri sampai ini sudah berapa lama, sudah berapa minggu. Bahkan justru Iran semakin banyak dukungan dari dunia internasional. Kemudian kita melihat, kita juga cukup surprise dengan bagaimana Iran bisa bertahan sedemikian panjang begitu ya. Karena apa? Karena ini yang disebut dengan solid dari rakyatnya. Sangat berbeda ketika terjadi pada Saddam Hussein di Irak. Karena memang sebagian rakyat di Irak saat itu sudah tidak respect terhadap Saddam Hussein. Kita melihat bagaimana di Venezuela, begitu digantikan, sudah ada oposisinya yang siap menggantikan. Jadi ada pengkhianat di situ. Iran tidak demikian. Jadi sistem politik vilayat al-Faqih di Iran yang memang supreme leader itu segalanya, ayatollah itu segalanya, memang sangat dihormati sekali. Jadi begini, kalau ada demonstrasi ini di Iran, Mbak Fitri, kalau ayatollah itu berdiri cukup menaikkan jarinya, menaikkan tangannya, itu langsung mereka kembali. Nah, ini yang membuat Amerika Serikat dari dulu sangat kesulitan untuk intervensi terhadap Iran. Inilah yang memang susah sekali Amerika tidak bisa menyamakan Iran dengan negara-negara lain yang berhasil akhirnya diintervensi. Di Irak, di Libya, Muammar Gaddafi itu dengan sangat mudah ditumbangkan. Iran tidak begitu. Jadi bukan hanya proses culture politik yang berbeda, tapi juga masyarakat yang sangat solid. Bahkan sampai membeli produk pun mereka mencintai produk dalam negeri.
Mbak Fitri, mereka sebutnya itu adalah sunnati. Jadi kalau membeli sesuatu itu harus memang yang dibikin Iran. Atau Iran join dengan negara lain, sampai kendaraan pun. Kalau kita di Teheran itu hampir seragam begitu ya. Kalau di sini kan kita beli ya yang memang produk terbaik untuk kita pakai. Di sana enggak. Ini harus produk dari Iran yang bisa membantu perekonomian negara. Nah, ini yang luar biasa yang tidak bisa ditemukan saya pikir di negara manapun. Strategi militer yang kemudian didukung oleh kekuatan dari masyarakat Iran sendiri, sesuatu yang berbeda yang ada di Amerika, seperti itu ya. Tapi saya akan berbicara mengenai strategi militer dulu ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, apabila kita lihat ini kan kemudian sudah masuk minggu keempat, sudah pekan keempat dan akan memasuki pekan kelima untuk di minggu ini. Menurut Anda bagaimana dengan melihat potensi sikap dari pemerintahan Trump, serangan militernya, eskalasi yang terjadi saat ini, apakah ini akan menuju ke fase perang yang terbuka seperti itu? Ya, tampaknya mendekati hampir sekitar mungkin 24 jam ke depan ya Mbak Fitri ya. Karena informasi yang muncul dari berbagai media, terutama misalnya dari media-media di Amerika, Wall Street Journal dan yang lain, melaporkan bahwa pasukan-pasukan dari 82nd Brigade itu adalah brigade elitnya lintas udara Angkatan Darat Amerika dan juga dari US Marine itu juga sudah bergerak mendekat ke Teheran, mendekat ke Iran. Dan kalau memang itu terjadi, maka pasukan Iran sudah siap. Mereka akan mempunyai pasukan komando khusus juga. Namanya pasukan Nohet, itu dari pasukan regulernya Artes. Dan ada juga yang disebut dengan pasukan Cyberin. Ini juga pasukan khususnya IRGC yang memang punya kemampuan dan keterampilan untuk menangkal serangan darat dari Amerika. Oke, Mas, ketika kemudian selama ini kan menjadi sorotan adalah Selat Hormuz, seperti itu yang menjadi strategi yang kemudian saat ini diperebutkan seperti itu seolah-olah. Tapi kemudian Pentagon dilaporkan menyiapkan opsi operasi darurat untuk merebut Pulau Khark yang menjadi titik syaraf ekspor minyak Iran. Informasinya hampir 90% seperti itu. Ini efeknya memang akan seperti apa? Kenapa kemudian Pentagon ataupun Amerika menyasar Pulau Khark ini? Ya, mereka menganggap bahwa Iran itu tergantung dari Pulau Khark sumber daya energinya. Tampaknya salah hitungan lagi Mbak Fitri, karena Iran itu sudah mendisperse pusat-pusat energinya menjadi 500 titik kecil-kecil di 31 provinsi itu. Jadi ketika misalnya Pulau Khark ini pun misalnya dikuasai, walaupun itu akan sangat sulit, tapi misalnya dikuasai oleh Amerika pun, mereka masih tetap bisa bertahan karena pembangkit-pembangkit listriknya itu sudah dibagi menjadi 500 titik di seluruh Iran. Kita tahu kan Iran sangat luas ya, seperempat Amerika Serikat, seperenam Eropa. Jadi kalaupun memang target utamanya Pulau Khark, itu pun sudah disiapkan oleh Iran. Jadi memang mereka sengaja menunggu pasukan Amerikanya masuk ke pulau, lalu setelah pasukan Amerikanya berada di pulau, diserbu dengan rudal-rudal jarak pendek dan ribuan drone yang siap akan melahap, ya kata juru bicaranya Iran kan akan menjadi makanan hiu di Teluk Persia begitu. Oke, baik, selanjutnya saya akan kembali mengenai kebijakan diplomatik. Apabila kita lihat pernyataan Trump ini, Mbak Tia, berulang kali mengatakan sudah ada kontak diplomatik dengan Iran, tapi klaim ini selalu dibantah oleh Iran. Nah, apa yang Anda cermati dari pernyataan-pernyataan ini? Tapi tahan dulu pendapat dari Mbak Tia, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست، اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر می‌برند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Sir, could you foresee a deal in Iran this upcoming week? I do see a deal in Iran, yeah. Mr. President, Could be soon, too. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست. Pemirsa,
Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kami akan terhubung dengan mahasiswa Indonesia yang berada di KOM Iran, Ismail Amin. Selamat malam, Mas Ismail. Ya, selamat sore Mbak Fitri. Baik, Mas Ismail, bagaimana sebetulnya kondisi terkini di Kota KOM pasca serangan roket menyasar wilayah permukiman warga? Iya Mbak Fitri, memang pada Jumat dini hari kemarin pukul 3 pagi, KOM mendapatkan serangan yang lokasi ledakan itu tidak jauh dari tempat kediaman kami. Perlu pula disebutkan, selain kami, di area ini ada sejumlah WNI lainnya yang tinggal. Namun Alhamdulillah tidak ada yang terdampak dan semua tetap dalam keadaan selamat. Laporan terbaru menyebutkan serangan tersebut menelan korban jiwa 20 orang, bertambah 2 orang dari laporan sebelumnya 18 orang. Dan perlu saya sampaikan, meski baru saja mendapatkan serangan, namun di sekitar kediaman kami ini, semua masih berjalan normal dan masyarakat masih tetap beraktivitas sebagaimana biasa. Tidak tampak ada situasi tegang sama sekali. Dekat lokasi ledakan ada supermarket dan pagi harinya tetap buka. Memang pas di lokasi ledakan ada akses yang dibatasi dan larangan untuk mendekat. Namun secara umum, semua berjalan tetap dalam keadaan normal. Tadi pagi sekitar pukul 7 pagi ada serangan baru yang menyasar Kota KOM dan menarget kawasan industri Sohwe sekitar 30 km dari lokasi kami. Kami mendengar rentetan ledakan di udara yang kemudian dilaporkan sebagai suara dari aktivasi sistem pertahanan udara yang bekerja. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dari serangan terbaru ini. Oke, Mas Ismail, kita kan kemudian sudah mendengar bagaimana klaim dari Trump yang berulang kali mengatakan sudah kontak diplomatik dengan Iran, kemudian klaim itu sudah dibantah sendiri oleh Iran. Nah, dari masyarakat Iran sendiri, apakah publik percaya mengenai klaim itu atau justru melihat ini sebagai propaganda? Ya Mbak Fitri, sejak awal itu otoritas Iran itu menegaskan bahwa tidak ada negosiasi dan perundingan dengan Amerika. Iran masih akan terus melancarkan serangan sampai 5 tuntutannya dipenuhi. Dan memang narasi dominan di publik itu adalah tuntutan untuk pemerintah itu tidak lagi membuka ruang dialog sampai misi pembalasan tuntas. Tiap malam rakyat Iran melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawal isu ini dan agar pemerintah dan militer Iran tidak melemah. Dan otoritas Iran, terutama dari militer Iran, itu bahkan menyebut Amerika sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa di media Iran, begitu juga wacana yang berkembang di publik, klaim Trump tersebut itu dibaca bukan sebagai tanda perdamaian yang serius, melainkan sebuah manuver politik sebagai peran psikologis dan upaya menekan Iran sampai tetap melanjutkan agresi. Sampai sekarang, serangan Amerika masih terus terjadi, jadi tidak sinkron apa yang diklaim Trump dengan realitas di lapangan. Di tingkat publik Iran sendiri, saya melihat kecenderungannya banyak yang menganggap bahwa isu negosiasi ini sengaja dipakai untuk menenangkan pasar, untuk membangun citra diplomatik Amerika dan tetap mencitrakan supremasi Amerika dalam perang ini. Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan terus mengklaim bahwa angkatan militer Iran telah berhasil dilumpuhkan, padahal Iran masih tetap bisa mengendalikan situasi dan tetap melancarkan serangannya. Oke, baik. Mas Ismail, saya akan kembali dulu ke studio. Mas Ridwan, dengan melihat kemudian lagi-lagi kita lihat kondisi di dalam negeri Iran, tapi apabila kita lihat ada tekanan politik juga seperti itu dari Amerika, dari sisi Amerika. Menurut Anda strategi Trump yang akan diambil tuh seperti apa? Apakah akan meningkatkan eskalasi operasi darat atau mencari exit strategi seperti negosiasi? Ya, sebenarnya sudah tidak ada lagi exit strateginya, Mbak Fitri. Dua-duanya akan blunder buat dia. Ketika misalnya memutuskan ground invasion, akan blunder besar karena itu akan menjadi bloody battle dan bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin hitungan tahun. Lalu kalau kemudian misalnya dia itu withdrawal, tiba-tiba saja menarik diri dan kemudian mengatakan the war is over, maka dia pasti habis dalam politik dalam negeri di Amerika Serikat. Apalagi November nanti ada pemilu sela yang akan memilih lower Congress. Jadi kemungkinannya nggak ada buat Trump, no exit. Sudah lose game buat Trump. Jadi saya kira memang Iran, betul kata Mas Ismail tadi, warganya memang benar-benar persisten ya, dan mereka sudah tahu bahwa ternyata apa yang dikatakan Trump itu sekedar propaganda kosong. Oke, nah mengenai pernyataan Trump sendiri yang mengklaim kemajuan dalam negosiasi, namun di saat yang sama mengirim kemudian personil ke Teluk, apakah menurut Anda ini merupakan strategi coercive diplomasi atau Trump sebenarnya terjebak
dalam eskalasi yang dibuatnya sendiri sehingga sulit untuk mundur seperti itu? Ya, stalling the time ya, mengulur waktu supaya kemudian memang pasukan itu bisa masuk. Yang kami dengar dari beberapa media tentu saja media asing ya, Special Force-nya mulai masuk, Delta Force-nya mulai mencoba mencari jalan masuk. Tetapi sekali lagi mereka lupa bahwa Iran sudah memahami ini. Iran itu sudah menghitung ini sudah lama sekali. Mereka sudah melakukan berbagai macam simulasi. Dan kalau itu memang benar-benar dilakukan, Mbak Fitri, tampaknya tidak sekedar akan menjadi bloody battle, tapi akan benar-benar menjatuhkan hegemoni negara superpower sebesar Amerika. Tidak hanya seperti Vietnam, tidak hanya seperti Afghanistan atau Irak, ini pasti lebih buruk buat Amerika. Oke. Tapi apabila kita lihat dari kondisi dari Iran sendiri yang kemudian memobilisasi 1 juta pasukan, ARGC, basis dan juga reguler untuk memitigasi ataupun mengantisipasi adanya perang darat, menurut Anda apabila kita berbicara kekuatan Iran dan kekuatan Amerika ini, apakah kemudian bisa saling mengimbangi Iran terhadap kekuatan militer ground invasion itu? Tanpa harus menggunakan milisi basit yang 1 juta, hanya menggunakan no-head, ini pasukan khususnya Artes, tentara reguler, jumlahnya sekitar 8 batalion, dan ditambah dengan Cyberin sekitar 3 batalion, itu pun sudah cukup untuk menghadapi pasukan darat Amerika yang akan masuk. Karena mereka ini menggunakan para trooper Amerika ini. Bayangkan, ada terjun payung malam-malam, dan disambar oleh sniper-sniper jitu dari Iran. Itu benar-benar akan menjadi bloody battle. Kita sedih ya dengan situasi perang ini, tetapi di hati kecil kita sebenarnya ingin melihat situasi itu dalam konteks betapa kesombongan Amerika itu bisa ditaklukkan oleh sebuah negara bernama Iran. Oke, saya akan ke Mbak Tia bergeser mengenai lagi-lagi soal klaim yang dilakukan oleh Trump, berulang kali mengatakan ada kontak diplomatik dengan Iran dan berulang kali juga kemudian Iran membantahnya. Bagaimana Anda mencermati ini? Kalau dalam perspektif hubungan internasional yang disebut dengan diplomatic relation itu kan kedua belah pihak, state dengan state. Artinya ada pembicaraan, ada negosiasi, ada komunikasi, yaitu negara dengan negara. Kalau misalnya Trump mengatakan bahwa dia pernah berbicara dengan Pakistan misalnya, atau dengan pihak Saudi Arabia misalnya, itu mediator namanya. Dimediasi oleh Pakistan, dimediasi oleh Turki. Itu artinya belum sampai kepada diplomatic relations, belum sampai kepada antar Amerika Serikat dengan Iran. Dan Iran jelas membantah kapan dia bicara dengan kita, tidak ada. Oh iya dengan Pakistan, ya berarti dengan Pakistan. Dan Pakistan di situ posisinya sebagai mediator. Itu pun belum propaganda, psikologi war atau bagaimana? Iya, saya pikir itu lebih kepada propaganda karena memang dengan Pakistan pun belum betul-betul menjadi mediator. Pakistan, Turki, Arab Saudi itu kan mereka berkumpul untuk mengamankan posisi ekonomi mereka masing-masing. Karena dengan ditutupnya Selat Hormuz kan efeknya luar biasa ke mereka, ke energi, ke kita juga, ke Asia, ke Uni Eropa begitu. Jadi mereka hanya memperbincangkan, mereka berkumpul itu untuk national interest atau kepentingan nasional mereka masing-masing. Jadi tidak ada kaitannya bagaimana untuk mengamankan mereka berdua atau untuk membuat mereka berdua kembali kepada meja perundingan begitu. Walaupun kita di sini ya publik internasional berharap ya kembali ke meja perundingan karena walau bagaimanapun perang ini tidak baik untuk humanity, untuk ekonomi global dan lain sebagainya. Dan kita harus bersuara terus untuk itu Mbak Fitri. Tapi kenyataannya memang datanya Iran tidak menerima call apapun dari Amerika Serikat. Jadi Trump hanya terus memberikan statement yang saya pikir itu adalah empty statement, kosong. Tidak ada statement dari Trump juga ini kan mengajukan ada beberapa butir perjanjian kepada Iran, sekitar lebih dari 10, sekitar 15 butir perjanjian. Sementara Iran juga sebelumnya sempat mengatakan apa yang menjadi tuntutan mereka ada 4 poin. Nah ini Anda melihatnya seperti apa dari jumlah tuntutannya saja sudah jauh berbeda? Jauh. Saya melihat bahwa 12 tuntutan dari Amerika Serikat itu sebetulnya bisa jadi seperti banyak tapi biasa aja begitu ya. Artinya Iran masih memiliki kesempatan untuk bisa memenuhi kalau kembali ke meja perundingan. Tapi 4 dari tuntutan Iran itu akan membuat negara manapun berpikir ulang untuk menyerang ke Iran. Misalnya salah satunya adalah jangan sampai terjadi lagi agresi yang tiba-tiba. Itu kan 1 poin saja itu sudah membuat semua negara termasuk Amerika Serikat juga akan berpikir ulang untuk kembali menyerang Iran. Bahkan bisa jadi sanksi ekonomi itu akan dicabut seperti pada masa Obama kan itu ada agreement, JCPOA agreement antara pihak Iran dengan Amerika Serikat dan itu cukup menguntungkan Iran. Itu baru 1. Apalagi kita melihat 3 poin berikutnya ya. Jadi sangat efektif. Iran itu dari berbagai sektor sangat efektif
dari strategi, dari permainan, dari senjata. Senjata ke Israel saja bayangkan, itu diluncurkan roket-roket yang murah. Tiba-tiba hipersoniknya satu masuk. Jadi si Israel itu hanya menangkal Iron Dome-nya itu, barang-barang murah itu. Kemudian yang mahalnya satu di saat mereka lengah begitu. Jadi ini yang disebut dengan strategi dan sangat efektif. Begitupun dengan proses negosiasi ini. 4, tapi itu akan membuat Iran sangat kuat dibanding yang 12 itu tadi. Saya tidak mengerti siapa yang menjadi perumus tim dalam Trump ini begitu. Oke, nah ini berbicara mengenai strategi, saya akan kembali ke Mas Ridwan. Apabila kita lihat, ini kan sudah masuk ke pekan kelima sebetulnya, makin banyak senjata Amerika yang kemudian kena serangan, dan kemudian strategi-strategi militer Amerika Serikat juga kemudian menuai pertanyaan dari publik di Amerika Serikat sendiri, publik internasional. Menurut Anda ini apakah ada ketidakakuratan intelijen yang didapatkan oleh Amerika, atau memang ada perubahan strategi dari Iran sendiri yang ternyata lebih cermat melihat situasi, atau gabungan keduanya? Ya, dari Iran itu ada yang disebut dengan doktrin Ali Larijani. Ini yang sudah wafat ya, Sekretaris Dewan Keamanan, dulu Ketua Parlemen Iran. Dia adalah ahli strategi militer dan doktrin dia mengatakan untuk mencegah serangan terhadap Iran dari negara-negara besar itu harus dibuat exhaustion. Musuh itu harus dibuat kelelahan. Jadi mereka sengaja menciptakan tadi yang disebut Mbak Tia ya, serangan-serangan murah supaya kemudian musuh itu terkuras. Terkuras kemudian frustasi. Bayangkan ada 900 titik dalam satu hari yang dilakukan oleh Zionis Israel dan Amerika. 900 titik di Iran dalam satu hari. Tetapi pada malamnya balistiknya masih meluncur, drone-nya masih meluncur. Itu akan membuat musuh benar-benar frustasi. Di sisi lain dalam konteks dalam negeri Amerika, tadi pertanyaan Mbak Fitri, apakah intelijen Amerika miskalkulasi? Ya, tentu saja. Karena CIA sendiri sebelum perang ini terjadi sudah membuat berbagai macam warning bahwa kalau invasi dilakukan ke Iran, dampaknya akan buruk untuk Amerika. Ini yang membuat presiden-presiden sebelum Trump nggak berani. Joe Biden nggak berani, Barack Obama nggak berani, presiden-presiden sebelumnya nggak ada yang berani melakukan seperti ini. Tetapi seperti yang dikatakan mantan direktur kontraterorisme Joe Ken yang mengundurkan diri, Trump tampaknya memang punya semacam kelainan personal, tanda petik ya, sehingga dia mengabaikan semua asesmen intelijen. Kalau menurut Joe Ken, ini untuk melayani kepentingan Zionis Israel. Oke, baik. Saya akan, Mas Ridwan dan juga Mbak Tia, saya akan kembali ke KOM bersama Mas Ismail. Mas Ismail, tadi kita kan sudah banyak berbicara mengenai dari segi kebijakan internasional, dari segi strategi militer, karena ada juga ancaman serangan darat yang disampaikan oleh Amerika mengenai laporan pengerahan militer Amerika, termasuk kapal serbu amfibi USS Tripoli dengan ada sekitar membawa 3.500 personil. Nah, di Iran sendiri informasi ini berkembangnya seperti apa? Narasi apa yang kemudian berkembang di Iran? Ya, sekali lagi Mbak Fitri, di Iran pengerahan seperti USS Tripoli atau penambahan personil perang itu tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sering kami melaporkan bahwa masyarakat masih terus menjalankan aktivitasnya secara normal. Narasi yang berkembang di Iran justru semakin menunjukkan kekalahan Amerika. Sebab berbicara soal negosiasi di depan publik, tetapi pada saat yang sama itu terus menguatkan postur militernya di belakang layar. Karena itu opini yang tumbuh di masyarakat Iran itu bukan melihat pengerahan ini sebagai tekanan simbolik semata, melainkan persiapan untuk memperbesar daya paksa Amerika. Yang itu tetap bagi Iran sebesar apapun itu tetap tidak bisa mengontrol, tidak bisa menekan dan tidak bisa memaksa Iran. Pengarahan personil yang lebih besar justru menunjukkan bahwa fakta Amerika itu mengalami kewalahan dalam perang ini dan mengalami kesulitan untuk menghentikan perang ini. Begitu Mbak Fitri. Oke, untuk dari media Iran sendiri saat ini artinya apa yang menjadi perhatian utama? Media Iran sampai saat ini terutama dari narasi publik yang berkembang adalah bagaimana terus untuk melanjutkan serangan ini. Melanjutkan serangan sampai misi pembalasan tuntas. Sebagaimana juga sudah dilaporkan bahwa ada 5 tuntutan Iran yang diajukan untuk kemudian bisa berbicara tentang bagaimana perang ini dihentikan. Kalau 5 tuntutan ini tidak dipenuhi, maka perang akan terus berlanjut. Sebagaimana juga sudah ditegaskan dari awal bahwa ketika Amerika Serikat yang memulai perang ini, maka akhir perang ini berada di tangan Iran. Dan itu masih terus berlanjut karena masyarakat Iran sampai sekarang itu juga masih konsisten memberikan dukungan kepada militer dan pemerintah Iran
untuk jangan melemah, jangan menyerah, jangan menerima tawaran negosiasi, tetap melanjutkan perang sampai kemudian misi pembalasan tuntas. Mas Ismail, ini juga kan Menlu Iran juga sudah berbicara ya di depan Dewan HAM PBB mengecam agresi. Tapi kan kita ketahui bagaimana di lapangan serangan terus terjadi. Ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat Iran sendiri? Ya, kalau kita melihat dinamika 1 bulan terakhir ini, karena perang sudah berlangsung 1 bulan, intensitas konflik memang terasa lebih kompleks, lebih luas dibandingkan fase awal. Di forum Dewan HAM PBB, Iran sudah menekankan korban sipil dan menuntut akuntabilitas, termasuk serangan mematikan terhadap sekolah di awal perang. Nah, setelah sebulan ini, kami melihat belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Bahkan perang telah memasuki fase regional yang lebih luas. Serangan tidak lagi hanya bersifat langsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, tetapi juga merembet ke Teluk, ke Lebanon, ke Laut Merah, dan titik-titik strategis energi. Jadi secara keseluruhan ancamannya justru semakin besar karena frontnya juga semakin banyak. Terlebih lagi Hizbullah dan Ansarullah juga secara resmi menyatakan ikut terlibat dalam perang ini dan telah melancarkan serangan ke wilayah Israel. Sehingga bagi masyarakat Iran dan publik Iran sendiri itu melihat ini sebagai sesuatu yang positif dan melihat bahwa kemenangan akan berada di pihak mereka. Terus sampai sekarang masih terus semangat melancarkan aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa mengecam Amerika Serikat dan Israel dan memberikan dukungan dan loyalitasnya kepada Republik Islam Iran. Oke, baik Mas Ismail, Mas Ridwan dan juga Mbak Tia, kita akan lanjutkan kembali diskusi tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Mas Ridwan. Ini berbicara mengenai dari sisi Amerika ya. Kemudian tekanan kan datang dari seolah dari berbagai arah. Ada 3 arah setidaknya, dari domestik, sekutu regional dan juga komunitas internasional. Apakah ini menandakan bahwa strategi Iran berhasil mengunci ruang gerak strategis dari Amerika Serikat itu sendiri? Ya, karena politik dalam negeri Amerika kan sangat dinamis ya, Mbak Fitri ya. Gerakan No Kings itu bukan, menurut saya ya, bukan hanya sekedar demonstrasi biasa. Itu hampir 9 juta dan ada di sekitar 15 kota besar di Amerika Serikat. Dengan mobilisasi yang sangat masif seperti itu, walaupun memang banyak yang bilang ya, terutama dari juru bicara Gedung Putih, bahwa ini adalah mainannya Partai Demokrat begitu. Tetapi sebenarnya dari sisi masyarakat Amerika sendiri mulai terbelah kan. Apakah mereka mendukung terjadinya perang ini terus-menerus atau meminta Trump menghentikan perang. Tadi laporan Mas Ismail kan beda sekali. Kalau masyarakat Iran itu kan dia satu sikap. Setiap malam demonstrasi mendukung pemerintahnya untuk terus berperang. Bayangkan nih, ini bedanya antara Amerika dengan Iran. Masyarakat di Amerika sudah muak, sudah pusing ya dengan situasi dalam negerinya, dengan isu imigrasi dan sebagainya. Tiba-tiba Trump muncul dengan narasi perang, makin muak, makin pusing. Dan tadi dari sisi sekutu ya mereka juga mulai berpikir ulang kan. Misalnya nanti Mbak Tia mungkin lebih detail, misalnya Jepang mulai berpikir ulang, kemudian Uni Eropa juga mulai berpikir ulang. Jadi tampaknya memang kebijakan Trump ini secara tactical operation banyak blundernya, secara politik dalam negeri juga banyak blundernya. Oke, nah Mbak Tia, gerakan ataupun demo No Kings ini, bisakah kemudian menjadi rem darurat bagi kebijakan luar negeri Trump? Kalau berdasarkan teori HI bisa. Jadi kebetulan disertasi saya juga mengenai public opinion and foreign policy. Jadi bagaimana si opini publik atau publik itu sendiri bisa mengubah atau bisa menginfluence, mempengaruhi satu kebijakan luar negeri satu negara, bahkan kebijakan negara itu sendiri begitu ya. Dan di era digital yang disebut dengan people power itu sangat kuat. Ini eranya digital, eranya virtual. Jadi kalau misalnya media, sosial media itu bisa mempush untuk konflik, tapi juga bisa mempush untuk stop this war gitu. Dan itu publik satu sama lain cukup cepat untuk saling mempengaruhi. Di Amerika itu kan state ya, sistemnya itu state, negara bagian. Misalnya kalau Washington DC itu adalah kantongnya Demokrat, kemudian California kantongnya Demokrat, tapi bisa mempengaruhi kantong-kantong atau state-state yang lain untuk saling berpengaruh satu sama lain. Dan ini dipicu juga dengan kenaikan BBM di sana, $2, $4, $8. Kalau sampai ke $10,
ini sangat berbahaya sekali untuk Trump. Bukan hanya untuk Trump, saya pikir untuk next elections, di midterm elections di November nanti, bagaimana, apa yang akan terjadi dengan Republik. Saya tidak yakin Republik akan bagus seperti sebelumnya begitu. Dan ini harus menjadi catatan juga untuk Republik, bagaimana partai ini bisa mengkontrol atau mempressure Trump untuk stop this war. Oke. Karena satu-satunya cara itu terbelah, artinya terbelah ini kan bisa 50-50 seperti itu. Nah ini bagaimana kekuatannya artinya Mbak Tia? Saya pikir kan kalau di Amerika itu dua partai saja ya, Republik dengan Demokrat. Demokrat solid, dan di Kongres itu hanya beberapa suara saja yang berbeda untuk terus melanjutkan perang. Nah, dengan kenyataan ini bahwa beberapa kali Amerika Serikat gagal untuk bisa merubah rezim, kemudian meminta tuntutan-tuntutan terhadap Iran, kembali ke negosiasi juga agak sulit untuk Amerika Serikat, dan harga perang terus naik dari anggaran, Republik kabarnya juga di Kongres terbelah. Nah ini sudah mulai data-data baru, Mbak Fitri, sudah mulai berubah dari yang tadinya Republik sekarang yang terbelah, ya, sudah mulai. Artinya kalau sampai di titik sekarang Republik terendah popularitasnya, itu tentu Republik tidak akan diam, dan saya pikir salah satunya dari opini publik ini kemudian mempengaruhi terhadap partai yang Trump di dalamnya, dan si partai ini akan mampu mempengaruhi Trump. Mudah-mudahan ya, karena saya pikir satu-satunya jalan ya partai dia yang bisa untuk bilang stop untuk tidak melanjutkan perang ini, dan itu kan di vote nanti di Kongres. Kalau kemarin masih menang, Mbak Fitri. Parameternya akan seperti apa yang dilihat oleh Republik untuk kemudian mengevaluasi kebijakan luar negeri atau sama seperti di kita, jadi sistemnya adalah melakukan voting. Kalau misalnya popularitas dia turun, dia akan langsung di parlemen, di Kongres, itu nanti akan dibicarakan bagaimana supaya dalam votingnya itu nanti tidak untuk melanjutkan perang ini begitu. Oke, baik. Masih mengenai kekuatan rakyat, Mas Ridwan, dari sejarah mungkin terutama dari militer Amerika ya, bagaimana kekuatan ataupun tekanan publik ini bisa berpengaruh terhadap keputusan mengenai perang misalnya di Vietnam, di Irak. Ini menurut Anda seperti apa? Ya, ini lebih parah ya nantinya ujungnya Mbak Fitri dari Vietnam dan Irak. Karena memang sekali lagi Iran ini bukan sebuah negara yang disamakan dengan negara-negara yang tadi. Karakteristik Iran dengan perseverance, daya tahan yang sangat kuat dari masyarakatnya, dari militernya, ini justru menjadi jebakan berlapis bagi politik dalam negeri Amerika. Tampaknya ini juga sudah dimulai dari para akademisi di beberapa kampus-kampus besar di Amerika. Mereka sudah bersuara keras untuk menolak perang ini, termasuk juga dari former jenderalnya. Selain Joe Kent kan ada purnawirawan Randy, Mayor Jenderal Randy Manner ini dulu dia adalah komandannya 82 Second Brigade yang mau diturunkan ke Iran. Dia sendiri dalam wawancaranya dengan media di Amerika mengatakan bahwa ini keputusan yang sangat salah. Trump akan membawa anak-anak muda Amerika menuju ladang pembantaian. Ini yang ngomong adalah purnawirawan jenderalnya sendiri. Jadi bukan pengamat, bukan dari akademisi, ini tentara yang memang memahami karakteristik Iran. Jadi tampaknya Mbak Fitri, kalau tujuan utama Trump adalah menggulingkan pemerintahan Iran, menggulingkan pemerintahan Ayatullah, tampaknya dia sendiri yang akan terguling. Oke, tapi apabila kita lihat tekanan publik, keputusan perang, karena saat ini kemudian yang menjadi sorotan adalah mengenai rencana invasi darat, apakah mungkin kemudian Trump akan mengambil kebijakan untuk menunda, postpone invasi darat itu sendiri? Mereka sedang menghitung ulang, terutama setelah propaganda Iran yang luar biasa masif dan tampaknya menggentarkan ya. Kata-kata Ibrahim Julgafari, kemudian narasi dari Menteri Luar Negeri yang sangat fenomenal, ya kami tunggu sambil senyum gitu kan. Itu tampaknya menggentarkan dunia, dan di media sosial kan itu mendapatkan simpati luar biasa dari netizen. Dan termasuk, jangan lupa Israel ini tampaknya memang sengaja memprovokasi supaya perangnya nggak selesai, supaya kemudian terus berlanjut, karena dia khawatir kalau perangnya selesai, Iran menjadi dominan dan negara-negara Teluk akan berpindah kiblatnya, tanda petik, ke Iran. Dan itu akan membuat Israel makin tertekan. Oke, Mas Ridwan, mengenai Zionis Israel. Indonesia akhirnya terdampak langsung dalam eskalasi di Timur Tengah karena ada satu prajurit TNI yang kemudian gugur pada saat menjadi kontingen UNIFIL di Libanon. Apa kemudian yang harus diambil langkah oleh pemerintah Indonesia merespon situasi ini? Ya, saya kira kita semua berduka ya, Mbak Fitri ya, atas wafatnya adik kita, prajurit Praka Farizal Ramadan, ini putra dari Yogyakarta, dari Kulon Progo Yogyakarta.
satu hal yang sangat disayangkan ya, karena dia bertugas ini adalah atas mandat PBB, UNIFIL, jadi pasukan resmi PBB. Dan saya kira negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, pemerintah, Presiden Prabowo wajib mengutuk dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku serangan. Kalau ini memang betul Zionis Israel, maka Israel harus bertanggung jawab dan PBB harus juga bersuara keras terhadap hal ini. Karena sekali lagi, mandat UNIFIL ini adalah mandat PBB. Ini bukan misi independen TNI. Ini adalah misi internasional. Dan kita tidak ingin nanti prajurit-prajurit yang lain akan menjadi korban. Tentu saja kita berharap ini yang terakhir lah. Selain mengutuk keras, ini bagaimana kemudian Indonesia juga bisa menekan PBB untuk merespon lebih tegas kondisi ini? Saya kira tekanan itu harus dilakukan ya. Mungkin nanti Mbak Tia bisa menjelaskan metodologinya. Tetapi pernyataan-pernyataan yang tegas kita tunggu ini. Dari Menteri Luar Negeri kan sudah, mungkin sebentar lagi Bapak Presiden, lalu yang lain gitu. Karena sekali lagi, ini bukan soal almarhum Praka Farizal saja. Ini soal keselamatan TNI kita yang masih ada di sana. Dan jumlahnya kan lumayan banyak. Jadi kita berharap apakah kemudian misalnya ada keputusan negara untuk melakukan evakuasi. Karena kemudian situasinya sudah seperti ini atau seperti apa. Ini saya kira masyarakat menunggu itu. Mbak Tia, pandangannya seperti apa? Saya melihat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah Kementerian Luar Negeri. Sebelum Presiden menyatakan mengutuk, Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu yang harus memberikan statement mengutuk dan langsung menyebut. Ini yang kecewa dari IR Studies, dari International Studies. Menlu kita tidak menyebutkan siapa pelakunya. Padahal jelas itu yang dilakukan oleh Israel. Jadi mengutuk bukan hanya sebatas mengutuk, tapi menyebutkan siapa pelakunya. Di situ tidak ada poinnya. Kemudian yang kedua, ini UNIFIL memang adalah mandat PBB, tapi kita tahu bagaimana perjalanan PBB dalam semua konflik tidak ada suaranya. Seperti ya organisasi non-state actor, tapi tidak ada yang bisa diharapkan dari PBB. Artinya ini menjadi satu tugas untuk RI kita. Siapa yang dihadapi? Ini UNIFIL betul, tapi siapa dulu yang dihadapi? Israel itu membabi buta, dia tidak peduli siapa yang dia bunuh. Wanita, anak-anak kita bagaimana tahu di Gaza, kemudian jurnalis. Berapa puluh yang menjadi korban, bukan hanya jurnalis Palestina. Jurnalis dari internasional, dari Western, dari Al Jazeera sendiri, itu dibunuh juga, begitu. Ini artinya memang seperti menyerahkan pasukan kita, pasukan muda kita, seperti menyerahkan kepada kematian. Maaf, saya agak ekstrim ya. Artinya memang saya lebih ekstrim dari Mas Ridwan. Tarik saja. Ini sudah kejadian, mau berapa nyawa lagi yang akan mati di sana. Para tentara muda kita yang memang ke depan justru akan menjadi prospek bagus untuk Indonesia. Indonesia betul punya responsibility untuk mengirim. Ini adalah mandat PBB. Tapi setelah seperti ini apa yang bisa dilakukan oleh PBB? Ini Israel loh. Yang dihadapi Israel dan Lebanon itu adalah kantongnya Hezbollah yang sudah pasti Israel akan mengelak ya bahwa ini adalah untuk menyerang Lebanon. Tidak mungkin. Itu jelas di situ ada pasukan UNIFIL. Kenapa dia targetkan juga dan tahu betul Indonesia join di situ. Kita join di BOP, kita udah siap. Kita tidak bayar uang tapi kita mengirimkan tentara. Tapi kenyataannya prajurit kita mati. Jadi saya pikir setuju juga dengan publik bahwa dengan kejadian ini tarik sudah. Tarik saja sudah. Baik, Mbak Tia, Mas Ridwan, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali lanjutkan diskusi. Mas Ridwan, ini sudah perang berlangsung lebih dari 1 bulan seperti itu. Ada berbagai macam dinamika yang terjadi, situasi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri dibandingkan dengan situasi di dalam negeri Iran sendiri, kekuatan militer dari kedua negara dan juga mungkin respon dari sekutu di regional. Ini artinya pilihan apa yang dimiliki oleh Amerika untuk ke depan? Apakah kemudian akan memperpanjang konflik dengan invasi darat ataupun pilihan apa yang dimiliki oleh Iran? Ya, jika Presiden Trump mau mendengarkan penasehat-penasehat yang benar ya, dalam hal ini banyak sekali sebenarnya mantan jenderal, kemudian mantan tentara, termasuk Joe Ken, yang sudah memberikan nasihat dan advice kepada Presiden Trump untuk sudahi saja. Perang ini sudahi saja dan kemudian umumkan bahwa Amerika sudah menyudahi perang ini. Tentu saja politik dalam negeri akan bergolak buat Trump, tetapi setidaknya mitigasinya masih bisa dilakukan. Daripada kemudian dia memaksakan diri untuk terus melanjutkan perang ini dalam tanda petik atas keinginan Zionis Israel. Lalu ujungnya lebih buruk buat Amerika. Kenapa lebih buruk? Karena Iran masih siap. Yang disebut Trump bahwa Iran sudah kehilangan pemimpin itu yang mana? Ketika satu pemimpin itu wafat, penggantinya langsung muncul.
Dan sekarang generasi-generasi kolonelnya itu adalah generasi Gen X dan Gen Z. Yang diwafatkan ini kan usia 70, 75, 80. Yang 40, 30 banyak sekali dari militer Iran. Dan mereka semuanya satu visi untuk bahkan menghancurkan negara Amerika. Masyarakatnya tiap malam, tadi laporan dari Teheran mengatakan mereka tiap malam turun ke jalan. Dan teriakannya sama, hancurkan Amerika, hancurkan Israel. Jadi Mbak Fitri, dalam hal ini tampaknya Presiden Trump terbuai dengan narasi megalomanianya. Kalau bahasa lugasnya orang Jawa namanya adigang, adigung, adiguno gitu ya. Merasa besar kepala, merasa bisa. Tapi ternyata prakteknya 30 hari sudah berjalan dan dia tidak bisa menemukan target militernya berhasil. Target militernya berhasil, tapi strategisnya tidak berhasil. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Mbak Tia. Mbak Tia, artinya ini bagaimana caranya damai ditegakkan, konflik dielakkan ataupun disudahi? Saya memprediksikan 3 minggu ya setelah Idul Fitri, karena memang ada indikator-indikator, tentu saja tidak asal menganalisis begitu. Indikator yang saya maksudkan itu adalah pertama, Amerika tidak mendapat dukungan dari NATO, kedua Amerika tidak mendapat dukungan dari aliansinya, seluruh Uni Eropa itu tidak memberikan dukungan. Biasanya dalam setiap perang apapun mereka memberikan dukungan. Jadi kalau butuh tentang Selat Hormuz dimainkan pula oleh Iran dengan Selat Hormuz, mereka bisa call langsung begitu dengan pimpinan Iran dan memperbolehkan mereka lewat. Jadi Uni Eropa sudah melihat apa fungsinya Trump, sudah tidak ada begitu. Yang ketiga, publik di dalam Amerika Serikat sendiri cukup mempush begitu ya, untuk supaya Trump itu menstop perang ini. Kemudian dampak terhadap ekonomi dalam negeri juga cukup tinggi. Jadi indikator-indikator yang banyak itu yang akan menyebabkan saya optimis perang ini akan berakhir dan kembali ke meja perundingan. Dengan catatan tentu ada mediator yang dihormati Amerika Serikat dan dipercaya oleh Iran. Jujur saat ini Iran betul-betul tidak percaya lagi. Karena mereka saat itu di Swiss kan sedang berunding, diserang oleh Israel. Ada tidak kira-kira mediator yang bisa membuat Iran percaya? Oke, kita harapkan, tapi tetap saja negosiasi akan menjadi jalan akhir dari konflik ini sehingga kedamaian dapat ditegakkan seperti itu ya. Terima kasih Mbak Tia dan juga Mas Ridwan telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, perang kian dekat, tensi makin menjerat, dunia menahan nafas di tengah situasi yang kian pekat. Di antara ancaman dan harapan, kini semua bergantung pada satu arah, perdamaian atau konflik yang kian tidak terbentuk. Saya Fitri Megantara, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.